kami itu sering bertemu di 2 rumah makan. Inisial L dengan inisial R. Oke? Di situ sekali makan 1 orang itu bisa 300.000. Abang bayangkan kami berapa kali bertemu di situ dan setiap orang yang datang bebas makan. Ini kira-kira bohirnya siapa? Dia mengatakan 2 hal. 1, dia memang menduga ada orang di balik ini. Oke. Ya. Tapi siapa yang kedua, itu belum tahu ya? Dia nggak mau sebut nama. Oke. Yang kedua, dia merasa dipolitisasi. Ya, terutama oleh apa pekerjaan Anda, apa penghasilan Anda? Baik. Anda nggak perlu tahu. Baik. Baik, Bang Refli boleh dijawab dulu. Acara ini dipersembahkan oleh kami tidak menerima sepeser pun uang dari siapapun. Ya, kami sama sekali tidak punya bohir. Kami bekerja berjuang dengan jeripaya kami sendiri. Saya meminta agar PPATK atau kepolisian untuk bisa memantau apakah benar ada transaksinya atau tidak, dan apakah benar perjuangan mereka murni. Intinya adalah apa? Kami tetap melakukan sesuai dengan koridor hukum yang lurus, ya. Kami tidak mempedulikan hoax atau isu-isu murahan. Bahwa pendanaan satu tindak pidana itu bisa dikenakan TPPU, sehingga ini harus diusut tuntas. Saya meminta saudara Risma untuk untuk mengungkap ini. Rizwan Sianipar, tersangka fitnah ijazah Jokowi, kini sedang menunggu surat perintah penghentian penyidikan. Saat bersamaan pemirsa, muncul isu aliran dana 50 miliar rupiah di balik kasus ijazah Jokowi. Roy Tiva masih terus berupaya membuktikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Apakah dugaan adanya uang besar di balik kasus ijazah akan menghentikan perlawanan Roy dan Tiva? Saya Aya Nufus, kita bahas di Interupsi. Untuk membahasnya pada malam hari ini, pemirsa, usai Lebaran ya, Bang. Saya langsung saja kembali menyapa Bang Rasman Arief Nasution, Ketum kami Jokowi Gibran. Selamat malam Bang, terima kasih sudah baik, gabung. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin Bang. Dan juga ada Bang Andi Azwan, Ketum Jokma Nusantara Bersatu. Malam Maya. Selalu rapi, terima kasih Bang sudah hadir. Malam Maya, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Ke saya atau ke Bang Roy juga? Ke semuanya ya. Baik, dan juga sudah ada Mas Roy Suryo, tentunya tersangka fitnah ijazah Jokowi, dan ada Bang Refli Harun, pengacara Tiva dan Roy. Saya kembali lagi ingin mengingatkan di studio Interupsi ini rulesnya gampang sekali ya. Semuanya boleh adu argumen, boleh adu gagasan, asal katakan interupsi. Terima kasih. Saya ke Mas Roy kalau begitu, karena semangat sekali. Nah, ada isu aliran dana. Sebenarnya ini hoax atau benar nih Mas Roy? Kan dari sudah mana sih ini? Kan sudah jelas nih, saya bawa gambarnya nih. Oke. Kan kemudian ada si Omon itu yang pertama kali disebut-sebut, dia yang menyebutkan ada 50M. Oke. Bahkan sempat katanya naik jadi 55. Oh. Terus turun sekarang menjadi hanya 5. Oke. Ya, tapi situs yang bukan situs ya. Tapi sebentar, Omon itu siapa tadi ada sebutkan Omon? Siapa Omon itu yang Mas? belakangnya Mon siapa? Ya kan? Siapa sebutkan dong? Udahlah, nggak usah disebutkan, orang juga udah tahu siapa Baik, dia. baik. Ya kan? Nah, maksudnya Rismon? Iya, tapi yang menarik baik. apa? Ya, YouTube yang mengedarkan itu, yang sudah beberapa hari yang mengedarkan heboh itu, hoax itu, dan saya sudah strike itu. Ya alhamdulillahnya sudah 2 hari ini mati YouTube-nya. Mati. Semoga diikuti oleh cebokor-cebokor atau YouTube-YouTube yang lain suka menyebarkan hoax itu. Oke. Mas Roy, tapi kan dia sempat ada di dalam geng Anda. Loh lah ya, makanya sekarang pastikan kalau memang betul dia pernah
atau mendengar itu, nah sekarang kan katanya kan sudah akrab nih dengan para termul. Sampaikan dari mulut dia sendiri. Sampaikan dari sumber dia sendiri. Ya, jangan hanya kemudian karena sekarang banyak banget Mbak hoax ini. Misalnya nih, ada hoax yang kemudian gambarnya gambar dia. Tapi sebenarnya itu dia tidak pernah mengucapkan itu. Dan itu sudah beredar di mana-mana gitu loh. Dan coba itu, boleh ditunjukkan itu Mas hanya Roy. karya AI. Ya, itu hanya karya AI. Bahkan sebelum saya tunjukkan ya, hoax itu sudah menyerang juga kawan-kawannya Mbak Aya ya. Ini dari TV sebelah ya. Gitu. Ya, itu sudah ada ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya lah, kasihan ya. Gitu. Artinya ini padahal ini tidak pernah beliau-beliau ini menyampaikan berita itu. Tapi diedarkan juga itu videonya. Dan sekarang untungnya kanal itu sudah mati. Ya, sudah ditutup, sudah di-strike oleh ini kanal yang sudah ditutup ya, gitu kanal sudah ditutup. Terus kemudian gambarnya mana nih gambar Oman ngumpet dia. Nah, ini. Nih, nah ini. Jadi dia sebut, malah dia waktu itu nyebut ya, gitu. Katanya sebut ada tokoh besar ya gitu. Terlibat. Sebentar, saya bacakan kasus. ini. Rismon sebut Yusuf Kala terlibat kasus ijazah Pak Jokowi. Ini menurut Anda asli atau hoax? Sama sekali hoax lah, nggak pernah ada kayak gitu. Dan pengecutnya, mereka kemudian menyebut tidak berani menyebut Pak Yusuf Kala, malah nyebut dengan istilah pelawak dari Inggris itu yang lucu banget itu, ya Charlie Chaplin. Gitu. Itu kan sama udah nggak sopan, hoax. Bohong semua itu kan khas dari para ceboker ini. Baik, saya ke Bang Andi, Bang. Hoax, kemudian juga apa tadi dikatakan? Kabar bohong lah kabar pokoknya. Bohong lah intinya. Anda terakhir beredar ada foto Anda bersama dengan Marispo. Akrab sekali pegangan tangan. Ada omongan-omongan apa nih yang tidak pernah selama ini saya tidak akan expose ya di publik. Karena itu memang kita ada pembicaraan tadi. Kita makan siang bareng-bareng tadi jam 1 ya sebelum beliau berangkat pulang. Ya ke Balege untuk meneruskan buku yang ongoing itu, yaitu revisinya ya, untuk Jokowi White Paper itu. Oh ada buku terbaru yang? Ya ada revisi yang akan dibuat. Yang mudah-mudahan menurut beliau itu ya bulan Mei ini udah bisa selesaikan untuk Jokowi White Paper itu yang dia tarik yang 400 itu dia revisi kembali untuk itu. Yang jelas di sini kalau kita bicara hoax atau apapun itu ya. Nah, kita juga perlu klarifikasi ini, yang hoax itu yang kanal mana. Karena dikatakan ceboker Nusantara. Iya, banyak. Ya itu kan terus terang ya, bahasa itu kan juga nggak sopan juga. Ya ceboker itu kan cebok ya. Cebok itu kan untuk kotoran manusia dan sebagainya gitu. Kita memberikan suatu peradaban yang baik lah ya kepada masyarakat itu. Kalau itu dari YouTuber Nusantara, sebutkan ya ini YouTuber Nusantara. Ya, dan memang saya juga masuk di YouTuber Nusantara, makanya juga saya membela organisasi kita. Kalau yang dikatakan hoax itu siapa? Kanal apa? Ya, itu pasti bukan YouTuber Nusantara. Karena kita paham siapa-siapa YouTuber Nusantara di situ. Ya, untuk pemberitaannya. Kalau bicara untuk hoax 50M sebentar itu, Bang, saya ingin memastikan pendapat Bang Adi. Silakan Bang Adi. Ya, untuk yang 50M itu ya, Rismon mengatakan dia tidak menyebutkan itu. Saya pastikan itu. Nanti juga akan muncul di kanal YouTube saya, Catatan dan Diason secara eksklusif dia akan menjabarkan semuanya. Berarti Rismon tidak mengatakan itu ya? Tidak mengatakan itu untuk itu. Dan memang ada beberapa hal yang dikatakan dan saya tidak bisa menginfokan kepada publik. Itu ada konsumsi kita aja. Karena begitu. Mas Roy, ini jelas berarti. Tidak Andi dikatakan. Aswan barusan respon tidak mengatakan itu. Ini jelas nih dari kanal Cebokor tadi. Ini ketuanya nih. Namanya AF ya. Rismon bongkar rekaman ya, pembicaraan dua bohir. Ini kan sudah berarti kalau dia nggak pernah bilang, terus dia dapat sumber dari mana orang ini ya? Katanya Rismon. Ini jelas banget nih ada di kanalnya YouTube anggota Cebokor tadi. Banyak, tidak hanya ini. Ini juga ada nih. Ini juga ada nih. Baik, menjawab pertanyaan Bang Andi, disebutkan nggak Mas ada 50M begitu? Disebutkan. Secara eksplisit. Saya eksplisit, saya punya rekamannya. Itu kan thumbnail ya? Bukan thumbnail, saya punya rekamannya. Ada rekamannya semua, udah saya download semua, udah. Nggak bisa lari dah. Ada yang sudah dihapus. Baik. Pengecut banget, ada yang sudah ngapus. Udah ada yang ngapus nih, orang-orangnya termasuk nih. Modiar nih, gitu. Setelah saya komentar, dia Roy kembali ancam. Saya nggak perlu ngancam, ketakutan sendiri dia. Ini yang dijadikan hoax tadi, ya, yang gambar besarnya. Tadi kan ada gambar kecil, tadi gambar besarnya. Jadi artinya apa? Kalau itu hoax dan kemudian diglorifikasi atau kemudian
putarkan kembali oleh para ceboker. Sebenarnya nggak hanya satu loh. Serempak mereka sudah kayak punya instruksi yang sama, jamnya juga hampir sama. Mereka menayangkan ada inisial AF, ada inisial BBB, ada inisial BM, ada inisial IM, ada inisial banyak banget. Baik, saya Jadi ke Bang itu Rasman dulu deh. Bang terlihat Rasman, betul, itu Anda satu melihat pola. semua bukti-bukti yang dibawa oleh Mas Roy begitu lengkap gitu ya, kopian, screenshot, kemudian ada AI juga hoax. Ada linknya, ada rekamannya semua. Ada rekamannya. Ada MP4. Kalau menurut semua. Anda seperti Terima apa kasih. Bang Rasman? Tadi sudah mau minal maaf, minal aidin wal faizin ya. Jadi selesai yang lalu-lalu, yang ke depan mudah-mudahan Ya, kita makanya jangan perbaikan. buat Gitu. Jadi begini, Hoax lagi. sebenarnya di luar Rismon, dari tim mereka ini ada satu lagi yang sebetulnya orang kunci juga, cuma nggak tersangka. Namanya Arif Ihsan. Anda kenal Inilah Mas yang Roy? kemana-mana, kenal. Tahu. Dan Arif Karena dia Ihsan selalu dibawa ini Rismon. sudah memberi kuasa kepada saya. Oke. Nah, lewat Arif Ihsan inilah banyak saya dapat informasi. Dan pada waktunya Arif ini akan keluar dan akan buat laporan terhadap Silahkan, Michael Sinaga. bongkar aja. Nah, apa yang mau saya katakan? Terhadap Setelah Michael saya Sinaga. mendengar dari Arif Ihsan, kemudian saya berkomunikasi dengan Rismon. Oke. Bertelepon hampir 45 menit, Bung Andi. Dan di situ tergambar oleh saya nggak bicara tentang 50 miliar, saya nggak bicara tentang 5 miliar. Apa? Tapi yang saya dengar dari penjelasan dia bilang kasih contoh begini, Bang, kami itu sering bertemu di 2 rumah makan. Inisial L dengan inisial R. Oke? Di situ sekali makan, satu orang itu bisa 300.000. Abang bayangkan kami berapa kali bertemu di situ, dan setiap orang yang datang bebas makan, ini kira-kira bohirnya siapa? Nah itu perlu dijelaskan oleh Mas Roy dengan Bang Risma, Bang Refli. Ini bahasa beliau ke saya. Itu baru satu poin. Bagaimana beliau ini yakin bahwa itu bohir bukan uang pribadi? Iya. Begini, berkali-kali, dan itu pasti yang makan itu bisa puluhan juta biayanya. Baik. Terus biaya dari mana? Gitu, satu ya. Puluhan Yang juta kedua, ya ini ngaco loh, banget ya. dia mengatakan bahwa di satu tempat pernah diundang wartawan, rame yang datang, makan silakan. Dia tes lah makan dengan istrinya, bahkan dia pernah sendiri kata Rismon, 300.000. Bang, aku sebenarnya curiga. Ini bahasa dia. Lalu kemudian saya tanya, ini yang 5M kemarin ini gimana cerita dengan Pak Yusuf itu. Kalla? Terus beliau bilang, Bang, abang analisa, abang amati, itu 5M itu bukan suara saya, itu AI. Nah udah. Memang setelah saya lihat, Jelaskan, AI, jelaskan. bukan tuduhan Bang, tetapi sekali lagi, Aduh. bahwa Konyol. dari proses perjalanan yang panjang ini, dia mengatakan 2 hal. Satu, dia memang menduga ada orang di balik ini. Oke. Ya. Tapi siapa itu belum tahu ya? Dia nggak mau sebut nama. Oke. Yang kedua, dia merasa dipolitisasi, ya, terutama oleh Roy Suryo. Wah. Ini bahasa dia ke saya, Bang Refli. Kenapa akhirnya Kenapa? muncul merasa Dia merasa dipolitisasi? begini, Bang, bukan saya dipolitisasi, dieksploitasi juga. Oh. Kenapa? Bayangkan, dalam buku Jokowi paper, itu yang buat Udah itu dengar, ini. 480 halaman Ah, ini saya. radio rusak aja. Mas nih. Roy itu hanya 50 halaman. ini salah. Itu pun Ini via salah. chat WA. 49 halaman. 49 Ini salah. halaman itu pun Ini orang-orang via chat orang-orang WA. nggak ilmiah. Dan tolong Ngomong abang soal cek buku Bang, ini di nggak jurnal ada. jurnal satu jurnal saja ada tidak? Tidak ada. Temuan dari seorang Roy sehingga dia bisa mengatakan ahli telematika. Nggak ada. Padahal dia sarjana yang bukan telematika. Iya, ini orang nggak ngerti sejarah kayak gini nih, interupsi. cara Nggak bisa berpikir banyak beliau ngomong ini, dia. maka Dia nggak layak ngerti saya sejarah kayak tanggapi gini begini. nih. Ya. Bahwa pertama, Konyol banget. buku Jokowi white paper itu tidak layak lagi. Oke. Memang itu harus gugur. Baik, Yang kedua, baik. Tapi memang layak tapi ditelusuri. ini menarik dana untuk ini dari dibahas. mana? Baik. Yang ketiga, makan mereka yang di sana itu, di baik. restoran mewah itu, Pikirannya tolong kayak- dijawab. Oke, baik Yang Bang tiga Refli, itu. saya mau Bang Refli bertanya dulu dengan deh. Anda. Nanti saya jawab. Mungkin lebih detail lagi. Statement Untuk konyol atau mengklarifikasi statement bodoh apakah gitu ya. benar dana-dana ini ada bohirnya ini Bang Refli. Bisa Anda balik aja buktikan? ya. Ini kalian berdua ini ada bohirnya nggak? Nggak ada. Ini mohon ada maaf kita. ya. Nggak ada Bang. Andi Azwan pernah mendapatkan aliran dana dari Jokowi sehingga semangatnya minta Cek ampun. sekalian ya, cek saya dengan boleh, Pak cek Jokowi aja. Cek. dari 2012. Bentar, Tidak sa- pernah saya saya tanya, yang pekerjaan namanya Anda apa? Pekerjaannya menjadi apa? komisaris Lulusan atau apa mana? tidak, itu gitu. Lulusan apa? Ya, Konsentrasi pekerjaan Anda apa? orang ini. Apa Baik. pekerjaan Anda? Apa penghasilan Anda? Baik. Anda nggak perlu tahu. Baik. Baik, Bang Refli boleh dijawab dulu. Saya dulu ya. Saya tanya Azwan dulu. Saya tanya Azwan, Baik. bukan tanya itu. Sebentar, Bang Andi, Bang Rasman, saya akan kasih kesempatan untuk Bang Refli untuk terus bertanya, tapi kita jeda dulu ya. Usai jeda pemirsa, tetaplah di Interupsi. Nggak bisa menjawab itu.
apa buktinya bahwa ada transfer 50 miliar tersebut? Kalau bisa 50 miliar seperti ini udah senang-senang, saya udah kipas-kipas ya kan. Paling tidak untuk RH 5 miliar misalnya kan. Ini boro-boro kita mendapatkan uang, kita ini keluar uang sendiri. Mas Jadi Roy menurut ini, Anda timnya Bang Andi nih yang ada bohirnya? ya, bukan, saya nggak. Bohirnya kan pasti ada kan, Pak Jokowi kan bohirnya kan. Iyalah. Bagaimana Perkara ya Anda kemudian yakin? Pak Jokowi apakah mengalirkan dana atau tidak, saya tidak tahu. Tapi masa sih ada makan siang yang gratis? Ini baru selesai Ramadan nih Syawal. Wallahi wabillahi wa tallahi tak ada 1 rupiah pun saya terima dari Pak Jokowi atau siapapun. Betul itu. Anda masih diinterupsi pemirsa. Saya ke Bang Refli tadi melanjutkan sejumlah pertanyaan Anda soal siapa sih yang nggak punya bohir. Ya, jadi begini, kan saya katakan no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Ya. Kalau kita berdiri 4-4 ini ya, lalu pemirsa sekalian silakan Anda menilai ya, kira-kira yang potensial di sundut uang itu siapa? Saya, Refli Harun, Mas Roy, Ya. Rasman, ataukah Andi Azwan? Saya tidak nanya beliau, tapi saya nanya pemirsa sekalian. Jadi saya mengatakan ya, kalau Anda misalnya, saya membela Roy Suryo, seorang warga negara, dengan membela Jokowi yang mantan presiden yang konon uangnya banyaknya minta ampun. Jadi Anda nilai sendiri itu satu. Ya. Yang kedua ya, yang namanya soal yang kecil-kecil, kan kita bicara uang 50 miliar. 50 miliar itu harus dibuktikan. Jangan kemudian 50 miliar itu jatuhnya ke makan kecil. Kalau cuma makan saya, uang saya juga ada nih, dompet saya itu bisa bayarin makan. Kalau cuma 1-2 juta doang ya kan. Yang kita bicarakan adalah apa buktinya bahwa ada transfer 50 miliar tersebut. Kalau bisa 50 miliar seperti ini udah senang-senang, saya udah kipas-kipas ya kan. Paling tidak untuk RH 5 miliar misalnya kan. Ini boro-boro kita mendapatkan uang, kita ini keluar uang sendiri. Apapun yang kita kerjakan itu adalah berdasarkan inisiatif sendiri. Sebagai contoh misalnya, ketika mengajukan permohonan ke MK misalnya, saya itu fotokopi sendiri itu. Di rumah saya ada mesin fotokopi. Jadi bikin berapa rangkap tuh fotokopi sendiri. Jadi semuanya sendiri. barang dan alat pribadi digunakan? Iya, karena memang kita bekerja pro bono. Mas Jadi Roy menurut ini, Anda timnya Bang Andi nih yang ada bohirnya? ya, bukan, saya nggak. Bohirnya kan pasti ada kan, Pak Jokowi kan bohirnya kan. Iyalah. Bagaimana Perkara ya Anda kemudian yakin? Pak Jokowi apakah mengalirkan dana atau tidak, saya tidak tahu. Tapi masa sih ada makan siang yang gratis, ya, no freelance. What do you mean Karena by that? itu- Apa maksudnya no free lunch? Artinya Anda juga dalam no free politik lunch? itu nggak ada orang Oke. doing something Tanpa terhadap kekuasaan tanpa mendapatkan atau menginginkan benefitnya baik sekarang maupun masa depan. Sebenarnya Itu one thing artinya for ini juga sure. berlaku untuk Anda dan Bang Roy Oh iya. dan Mas Roy. Ya Saya, berlaku lah ya, itu. saya Oke. berlaku itu Oke, aja. baik. Kalau dia menuduh itu dia berlaku untuk dia juga. Kenapa saya membela Mas Roy? Karena Mas Roy ini duitnya banyak sekali, kayanya minta ampun, ada ribuan triliun. Dan dia bekas penguasa 10 tahun. misalnya kayak gitu. Makanya tuh saya bela Mas Roy mati-matian. Karena saya berharap nanti akan dapat proyek, pekerjaan, kemudian uang dari Mas Roy. Nah, jelas kan? Ya. Kenapa saya bela Mas Roy? Ya. Baik, Gitu. baik. Ada Jelas tanggapannya kan? Bang? Yang uangnya triliunan siapa? Jadi Baik, begini, ada tanggapannya Pak Rasman, saya silakan. klarifikasi. Pertama untuk saya ya, sampai dengan detik ini baru selesai Ramadan nih Syawal. Wallahi wabillahi wa tallahi tak ada 1 rupiah pun saya terima dari Pak Jokowi atau siapapun. Betul itu. Sedangkan usaha saya ada. Mudah-mudahan ke depan juga begitu. Bang ya. Iya. Baru yang kedua, saya hanya ingin katakan begini. Kalau Bang Refli mengatakan no freelance, kan berarti berlaku juga buat mereka. Iya, berlaku. Kalau Bang Roy Iya, mengatakan, kalau Bang Refli bilang, oh ya sambil memeluk, ya saya membantu beliau ini karena ribut, itu kan sindiran. Tapi saya boleh katakan dong, Ya, beliau ini jelas. kan mantan menteri. Tersindir kan? Mantan menteri selalunya dikonotasikan orang, ada rezeki yang berlebih dari yang lain. Bisa saja. Iyalah. Lalu kemudian dari aspek politik, Lah Apa berarti nggak maksudnya ada Bang? bohong dong. Boleh dijelaskan secara Ya, berarti nggak ada eksplisit? bohong, Beliau ini kan logikanya mantan udah menteri. kacau Mantan ini. menteri. mantan menteri tentu punya koneksi, punya Oke. banyak teman, mungkin punya saham Baik. atau apa. Logikanya kan. Contoh ini kan. Nah, boleh saja dong kita berprasangka itu. Lalu kemudian, Baik. saya Prasangka tidak yang buruk. kami nggak persoalkan 1 juta 2 juta. Baik. Ini yang bercerita ini teman mereka sendiri, namanya Rismon. Ya. Di mana-mana ngumpul makan di sana sini. Tadi Gitu loh. nggak ada Bang, interupsi. untuk Ini makan udah saja. bohong nih. Itu Interupsi. biaya sudah nggak Interupsi, tanggung-tanggung sama dia. Interupsi. Apalagi yang lain. Baik Mas Roy, Interupsi. tanggapannya sebentar. Saya Kemudian interupsi. masalah politik. Politik tadi. Apa Oke, benar sebentar, dia tahan merasa dulu, dipolitisasi? tahan dulu politiknya, Bang, kita bahas dulu uang makan ini. Beberapa menit yang lalu, kedua orang ini bilang kalau itu bukan dari Rismon, itu AI. Ya, terus saya makanya mengatakan nih, ini dari Ceboker juga nih.
Ya, ini ada katanya respon bongkar rekaman tokoh-tokoh. Ini kan juga bohong semua. Tapi barusan disebut itu bukan dari Rismon. Ya, lah terus barusan juga bilang kalau itu dari Rismon. Yang benar gimana? Jadi yang dari pemirsa aja udah bisa lihat lah kebohongan orang-orang ini. Yang dipersoalkan apa sekarang? Ya, itu Jadi soalnya ada mengatakan bahwa ada dana, bohir kan, 50 ada bohir. kan. Itu udah jelas gitu aja kok lupa tuh. Dengarin Aduh, ya, gimana? saya hanya mau katakan tadi, Di mana masalah makan saja itu sudah layak dicurigai. Bukan versi Rismon ya. Oke, baik. Masalah angka ada sebutan 5M. Saya tanya Dia nih. beritahu ke saya, Bang, itu bukan suara Ini bolak-balik saya. ke Solo Bagaimana itu data? dibiayai atau bayar sendiri? Iya. Baru Dari sebentar. makan, Artinya kemudian yang lamanya. Artinya yang angka 50 itu bukan dari Rismon. Instruksi. 50. Saya Rismon tidak mengatakan saya Tidak 50M. mengatakan itu. Tapi Oke, dia baik. mengatakan bahwa Instruksi. ada dugaan Instruksi. bohir di belakang ini. Oke. Dan bagaimana men-tracking itu? Instruksi. Dia bilang begini, Instruksi nih, Bang, Pak. kan kami Instruksi. hampir beliau ini loh. Oke, Di rumah sebentar, saya Mas. itu bertelepon. Oke. Dia bilang, saya bilang begini, bagaimana bisa setahun lebih, Mon? Oke. Laik, saya bilang, karena dia orang Batak kan. Oke. Dia bilang, Bang, bayangin aja, Bang. Oke. Kenapa bisa lama bertahan begitu? Ya tentu ada sesuatu. Nah, Baik. sebenarnya dia nggak mau cerita Instruksi. banyak, tapi nanti pada waktu saya akan ungkap. Oke, baik. Tapi yang Terima pasti, kasih. Bang Rasman, saya dugaan ke Bang kuat ada Refli. bohir di belakang. Oke, dugaan kuat ada bohir. silakan. Lagi-lagi, Jadi, Bang. Gini loh, kalau kita mau bicara tentang kaidah jurnalistik ya, kalau kita bicara mengenai satu isu, Yang ngomong Anda siapa harus nih? klarifikasi. Poker. Nah, dari mana sumber isu tersebut? Nah, sumber isu tersebut menurut dibikin channel ini adalah dari Rismon. Dan diglorifikasi Diglorifikasi Sekarang oleh saya tanya, Bang, YouTube yang Nusantara. makan itu siapa yang bayar? Itu dulu mau klarifikasi. Loh, Saya pun mampu bayar, saya, Dokter Tifa, mampu. semuanya. Selama ini yang bayar itu siapa? Saya yang bayar. Di inisial L itu? Iya. Semuanya Abang, mulai 2 dari awal? juta, 3 juta cuma Enggak, sekali oke. makan. Iya. Itu ya? Iya. Oke, nanti kita Gampang. klarifikasi. Udah, Anda ke sepele ya? Iya. Gampang. Bukan, kan saya butuh jawaban kan sama dengan Bang Refli tanya Iya, saya, ada bohir nggak di belakang Tapi bro, kami? Baik, sudah dijawab. Artinya Bang Refli yang membayar. Bro, Iya. Anda mempermasalahkan 2 juta, 3 juta, sementara kecil tema kita 50 miliar. Kan maka Saya katakan dari masalah makan jangan, saja. jangan mengalihkan isu. Sudah layak dicurigai. Kira-kira begitu loh. Itu yang sampai keluar jangan Rismon dulu, itu. nggak usah Jadi gitu ya. Untuk yang 50M, Gini. biar nanti Bentar. diproses Sebentar. berikutnya. Iya. Sebentar. Oke, silakan ya. Bang Refli. Saya akan tanyakan begini ya. Kalau kita mau membandingkan makan 2 juta, 3 juta, seminggu paling cuma sekali. Ya. Maksimal 2 kali, ya kan? Bandingkan dengan misalnya Respon bikin buku Endgame itu. Kan banyak uangnya itu. Kemudian ini nih, kelompok-kelompok Andi Azwan bolak-balik ke Solo. Emang pakai duit sendiri itu bolak-balik ke Solo itu? Pakai duit sendiri nggak, Bang? Iya kan? Saya mau duit Gitu. sendiri. Duit sendiri. Boleh saya? Gitu. Saya duit sendiri. Nah, Oke, Bang udah. Rasman duit sendiri. Bang Andi Demi silakan. Allah, saya bayar, besok pun saya ke Solo bayar sendiri. Oke. Saya kasih tunjukin. Iya. Clear Bang Refli. Ya, oke. Clear ya? Mudah-mudahan kita ya punya integritas ya. Besok saya bayar Di ke Solo antara tuh kita bayar ini pakai sendiri. bukan pencari rente, bukan pencari uang, bukan pencari jabatan, bukan pencari peluang, bukan pencari klien dan lain sebagainya. Sehingga kita mau membela orang yang berkuasa dan uang yang banyak, ya. Oke. Karena kita kan sederhana. Kalau kita berdiri di tengah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon duluan, lalu kemudian Anda berdiri di depan Jokowi, rakyat Indonesia bisa menilai siapa yang sebenarnya ingin memburu rente. Udahlah. Baik. Nah, karena Baik, itu berarti kita ini bicara saya- 50 miliar. Inilah yang saya Silakan, bilang. Bang Andi. Silakan, Bang Andi. Penggiringan opini publik. Gitu. Penggiringan opini publik. Penggiringan Oke. opini publik. Itu. Mereka ini kan selalu berasumsi itu dan menuduh. Ini bukan Ya, asumsi, selalu melakukan gimana? itu dan Oke. selalu Jelas. melakukan yang namanya plot Jelaskan, twist yang Bang. Anda dilakukan pikir juga. oleh Jadi kalau kelompok tadi Kekuasaan saya itu nggak punya katakan, uang. saya bertemu dengan Rismon. Oke. Gitu. Saya makan siang dengan beliau Nah, bersama dengan Bang Jamada Girsang. ya, Oke. yang bayar Jam siapa? 1.30. Yang bayar Oke. siapa? Bayar siapa? Yang bayar? Jadi pada yang saat bayar itu banyak siapa? bicara. Bayar siapa? Di mana? Yang bayar Jamada Girsang. Ada. Oke, Bang Jamada bukan bisa saya. Bang Jamada bertemu, Bang Jamada yang bayar. Jamada Anda aja bisa mampu cek. bayar kok. Oke. Jamada aja Silakan mampu lanjutkan. bayar. Lanjutkan, Ya, Bang Andi. saya Sebentar, lanjutkan Mas ya. Roy. Iya kan? Jadi yang dikatakan Bang Rasman, clear itu ada. Dia katakan Rismon saya, ya. Ada apa? Soal lunch. Tapi tidak menyebutkan berapa Jumlah. jumlahnya. Nah, ya udah Clear, berarti ya, untuk bicara Ceboker itu. Nusantara Berarti tuh ada dapat bohir, dapat tapi kabar tidak- bohong dari angkanya tidak mana? disebut. Kedua, Udah jelas kan? ya kedua, sebetulnya Udah, mereka pokoknya ini sedang dibubarkan berseteru saja di ini. dalam. Ya, Ceboker Siapa saja Nusantara itu ini. artinya? Udah, Tifa parah. dengan Rismon, masalah buku. Oke. Jokowi white paper. Oke. Apa itu? Selama ini Rismon itu benar dikatakan dieksploitasi. Wih, Ya. gimana Sampai bisa dia tidak dieksploitasi? mendapatkan namanya royalti, dia tidak dapat. Ya. Harga buku berapa? Yang premium tuh 500.000.
Harga cetak penerbitan cetak itu 150.000. Ini 350.000. Dikalikan dengan 3.000 deh. Sebentar, Dan dia sebentar. tidak mendapatkan apa-apa untuk itu. Salah. Berarti artinya Rismon ini berhenti penelitian ini karena merasa dieksploitasi. Dapat dia. Oke. Salah satu itu. Ada beberapa poin. Oh, ada beberapa poin. Silakan Mang Adi. Rismon itu 2 Aspek kali politik dapat yang dia 2 nggak mau. miliar. 3 miliar. Oke. Karena itu diarahkan ke politik. Ada disebutkan nama-nama itu. Diarahkan ke politik untuk itu. Oh, Dan oke. iming-iming. Interupsi. Ya, dan iming-iming untuk Interupsi. bebas. Eksploitasi politik dan Interupsi. iming-iming. Iming-imingnya apa? Iming-imingnya Nah, apa? kalau dia terus, ya, dia akan dapat deponering. Oke. Ya, Interupsi. atau dapat Lagi abolisi, ini amnesti. ngomongnya udah beda lagi nih Apa sih? kacau banget. Sebentar. Amnesti, ya. Amnesti, oke. Tapi yang jelas Ini di sini kita instruksinya, poinnya. Fani. Iya. Apa nggak dapat? Ngomongnya nggak jelas tuh kelihatan Ada banget poin. di pendidikannya Politik tadi apa. Anda juga di Dan dia tadi tidak soal mendapatkan apapun dari Jokowi White Paper itu. tidak mendapatkan apapun dari Jokowi White Paper. Tadi sebentar, poin politik itu tadi yang juga Anda sebutkan ada poin-poin lainnya. Interupsi. Ada Siapa poin-poin dan lainnya. apa? Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah di interupsi. Rismon ini dia tidak mau bahwa penelitian-penelitian selama ini dilakukan itu masuk unsur-unsur politik. Itu kan bohong besar ya. Saya juga nggak pernah kenal siapa itu Rismon sebelumnya. Siapa yang memperkenalkan Rismon ke Indonesia? Karena sebenarnya kayak gini tuh sudah pernah diramalkan. Saya juga Siapa yang ramal waktu itu? Wah, ada pujangga-pujangga lama tuh dulu Oke. punya kisah namanya Sengkuni. Wah, ini kalau dalam cerita pewayangan, tuh dulu tuh ada wayang namanya Ya, Sengkuni. kalau- Sengkuni dia ahli. Interupsi, Ahli, kalau pakar ahli, teletabis seperti tapi ini. Wah ini wayang kok teletabis, dia nggak ngerti sejarah. nggak ngerti. Terima kasih Anda masih diinterupsi pemirsa. Saya mau follow up lagi ke Bang Andi. Tadi ada poin-poin yang Anda Bukan katakan. masalah apa. Sebentar, poin Ini terakhir dong. tadi soal yang menarik tadi soal Ya, politik. politik, gitu. Kemana arahnya Bang? Jadi begini, Rismon ini dia tidak mau bahwa penelitian-penelitian selama ini dilakukan itu masuk unsur-unsur politik. Jadi ada pengarahan-pengarahan itu untuk di-maintain sampai 2029 ini. Ya, karena juga banyak yang mendapatkan benefit-benefit dari dia itu ya selama ini. Bohong Contohnya ya Pemirsa, podcaster lihat kayak gitu. yang dia suara. Yang pencari konten itu. Dijelaskan untuk itu gitu loh. Oke, baik. Jadi Jadi kita ada tahu saya siapa lah kasih- pencari saya kasih konten-konten backgroundnya itu. siapa Dan yang itu terakhir Rismon. tadi soal Ya. iming-iming. Ya. Baik, Mas Roy. Ini. Eksploitasi politik, iming-iming. Ya, itu kan bohong besar ya. Saya juga nggak pernah kenal siapa itu Rismon sebelumnya. Siapa yang memperkenalkan Rismon ke Indonesia? Itu orang namanya Otto Hasibuan. Ya, bapaknya lawyernya Jokowi itu. Ya, jadi bahkan dia memperkenalkan. Ini kita pada saat sidang Jessica. Ini kita perkenalkan ahli kami digital forensik lulusan dari Jepang yang Yamaguchi gitu. Otto Hasibuan. Dan Rismon itu masuk, kemudian dia melakukan penelitiannya sendiri. Awalnya dia meneliti sendiri pada tanggal 14 Maret sebelum saya ke UGM dan dia mendapatkan skripsi. Dia sendiri. Kemudian dia meneliti Gibran. Itu dia juga sendiri. Dia kemana-mana ya. Bahkan memang dia dapat bahan-bahan Gibran ketika saya ke Sydney, Australia. Tapi dia sendiri tahu politik. Bahkan dia sendiri mengatakan tanpa ada arahan, tanpa ada apa, dia mengatakan gak mungkin gak boleh sampai 2029. Bahkan Rismon tuh berkali-kali mengatakan nyebut nama jenderal-jenderal polisi. Ya kan, ada Pak Tito Karnavian, Pak Listio Sigit, Pak siapa Krisnamurti. Itu kita juga kaget dulu itu. Mungkin Mas Refli Berani banget. berani banget anak ini. Jadi sama sekali kalau sekarang dia membalik gitu. Aduh, saya kasihan Berarti banget. awalnya Mohon. Anda menyukai dia karena keberaniannya. Memang dia berani awalnya. Oke. Dan makanya biar tambahkan berani. Tapi artinya gini, kita lihat kalau sekarang dia tuh tiba-tiba bisa dibalik gitu pikirannya, dirotasi kayak dia, dirotasikan pikirannya, ya berarti dia ditekan dengan sesuatu yang sangat hebat sehingga dia berputar. Itu udah nggak genuine Oke. lagi. Mas Refli, tadi Iya, dikatakan begini. Bang Saya Andi mesti soal jawab, interupsi, saya mesti eksploitasi. jawab ya. Sebentar Bang, Nah, soal nanti dulu. eksploitasi berarti bukan hanya tekanan yang dikatakan Mas Roy, Banget mungkin lah. tekanan soal keuangan bisa jadi. Apa Jadi begini pendapat Anda? ya. Kami mengenal Rismon itu bukan karena sebelumnya dia sudah ada. Tidak. Dia itu tiba-tiba muncul bulan Maret lah 2025 dan mengatakan sesuatu hal yang spektakuler. 11.000 triliun. 11.000 triliun ijazah Jokowi palsu kan begitu. Nah, debat mengenai ijazah palsu ini sudah ada sejak 2022 minimal. Ketika Bambang Tri, Gus Nur kemudian disidangkan dan lain sebagainya, Egy Sujana dengan TPUA-nya mempermasalahkan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat misalnya. Nah, termasuk juga Mas Roy, Dr. Tifa yang sudah sejak lama kemudian dengan keilmuannya masing-masing menunjukkan
Amin Rais juga menunjukkan kalau memang ijazahnya palsu atau asli ya tunjukkan aja. Cepat sekali 5 menit selesai. Oke. Nah, tiba-tiba Rismond dengan kemampuan digital forensiknya melakukan so-called kita anggap sebuah penelitian, ya kan? Tidak hanya sekadar komentar. Nah, penelitian itu kemudian menghasilkan keyakinan dia 11.000 triliun itu palsu. Nah, inilah yang menyebabkan dia kemudian menjadi dalam tanda kutip hero. Kenapa? Karena ini orang tidak hanya omong-omong awalnya kan, tapi melakukan sesuatu based on scientific approach, berdasarkan pendekatan saintifik. Kemana-mana dia, ke Ketoyan, ke... Bahkan dia sangat rajin sekali dengan laptopnya. Digelar perkara khusus saja ketika tanggal 15 Desember 2025. Dia mau presentasi itu agak lama karena harus pakai laptop dia sendiri. Artinya dedikasi terhadap penelitiannya. Baik. Dia datang ke tempat, terkait soal iming-iming itu seperti apa, Bang? Datang iming-iming apa? Tadi dikatakan ada iming-iming sehingga dia tertarik bergabung. Datang ke tempat saya ya, datang ke tempat saya ketika saya undang, baru tahu saya ceritanya. Oh ternyata yang memprovokasi dia untuk komentar ijazah ini adalah istrinya sendiri. Karena kenapa? Itu dikatakan langsung oleh... Iya langsung. Rismond ngomong, kata Vivi istrinya, awalnya dia nggak tertarik soal-soal yang begini. Dia lebih tertarik soal digital forensiknya sendiri dan lain sebagainya. Tetapi membuat buku, banyak tuh bukunya di Amazon dan lain sebagainya. Makanya kita sangat kagum dengan dia. Nah, ketika kemudian ada ribut-ribut soal ijazah ini, istrinya yang minta ikut ke gelanggang. Nggak tahu motivasinya apa. Ya motivasinya mungkin riding the wave ya, menunggangi gelombang juga. So long story short, Bang. Iya, dan kemudian itu terjadi kan, orang menganggap dia sebagai pahlawan, tidak hanya omong, tapi juga dia kemudian membuktikan berdasarkan pendekatan saintifik. Nah, saya mengatakan Rismond itu sampai 11 Maret 2026 itu Rismond yang genuine, Rismond yang apa adanya, Rismond yang memang melakukan sebuah penelitian dan sampai pada kesimpulan itu palsu. Dan dia dengan segala metodenya. Tetapi jangan lupa, setelah itu ada fenomena-fenomena pelaporan, Yamaguchi University, istrinya dipersoalkan karena buat surat kematian. Dan mungkin dia juga sudah mulai tertekan dalam, saya tidak tahu apa tekanan-tekanannya. Maka kemudian dia berubah arah dan berbalik arah. Baik, jadi berarti bukan yang disebutkan tadi poin-poinnya, tapi tekanan. Seorang researcher yang sudah menulis 400 halaman. Dan kemudian mengatakan totally incorrect 400 halaman. Dan akan membuat, itu nggak mungkin, itu namanya bukan researcher, itu adalah pengarang pemimpin. Baik, dan saya percaya, Bang Andi dulu. Ya, saya percaya bahwa yang namanya Rismond sebelum tanggal 11 Maret 2026 adalah Rismond yang genuine, yang benar. Tetapi setelah 11 Maret 2026, Rismond yang tertekan, Rismond yang dikendalikan, Rismond yang digiring, Rismond yang kemudian diiming-iming. Justru iming-imingnya sekarang, bukan kemarin. Dalangnya semua siapa? Iya jelas. Dalangnya berarti siapa, Bang? Dalangnya gini, kalau kita mau bicara tentang ijazah ini, selesai. Hari ini Pak Jokowi bilang, saudara-saudara rakyat Indonesia, Kelamaan dia bicara. saya kan ini ijazah saya. Dalangnya sudah jelas katanya tadi. Ya kan sudah jelas. Tapi ini dia sendiri yang panjang-panjangkan. Asumsi dia dan untuk menggiring opini publik. Yang saya ketahui tadi, secara terbuka dia bicara itu juga. Ya, memang saya membuat podcast dengan dia. Jadi berarti dia memanfaatkan untuk konten. Ya, konten ini. Jadi dia bilang untuk konten. Ini saya pertanyaan saya, apakah motivasi Rismond ya untuk keluar dari barisan yang katakanlah ya selama ini bersama rantang runtung itu? Satu. Yang kedua, ada nggak tekanan? Ada nggak pelaporan? Ada nggak pelaporan itu? Ada nggak pelaporan? Silakan, gitu ada nggak ke Yamaguchi University? Gitu. Saya daripada saya melawan batin saya tentang kebenaran itu yang saya lihat pada tanggal 15 kebenaran Desember itu, saya yang paling lihat begitu. Ada watermarknya, ada embossnya, ada lintasannya. Disitulah saya mulai untuk mencoba. Dan tidak bisa tidur untuk itu. Saya harus mengungkapkan ini kebenaran ini. Ini asli. Dan mereka terus terang digiring oleh PH-PH mereka itu untuk melawan hati batin dia. Itu ya kata dia ya. Kemudian sastranya memang Pak Pajar yang namanya itu ya terus terang aja dia salah pergaulan untuk masalah itu. Oke. Jadi apa yang selama ini yang dikatakan penggiringan oleh mereka nggak usah pakai mulutnya dia. Kita lihat bahwa dia itu berani mengungkapkan kebenaran dia. Dan dia bilang, saya siap untuk ditahan.
Oke. Nggak punya Daripada legal saya standing membohongi apa-apa diri orang ini. saya bahwa itu adalah Andreas Van itu benar. siapa? Asli punya Pak Kurikulum Jokowi. fitanya nggak jelas. Oke. Itu intinya. Ini sudah dikatakan Iya. Rismon siap ditahan demi Gini loh, Mbak, membuktikan bahwa sebenarnya Ini kalau logikanya saya- kalau terbalik. saya Dia nggak siap ditahan. Kalau saya nggak kaget, Iya, Makanya minta silakan, RJ. Mas Roy. Karena sebenarnya kayak gini tuh sudah pernah diramalkan. Saya dulu Siapa yang ramal waktu itu? Wah, ada pujangga-pujangga lama tuh dulu Oke. punya kisah namanya Sengkuni. Wah, ini kalau dalam cerita pewayangan, tuh dulu tuh ada wayang namanya Ya, Sengkuni. kalau- Sengkuni itu ahli. Interupsi, Ahli, kalau pakar ahli, Teletubbies seperti tapi ini. Wah ini wayang kok Teletubbies, dia nggak ngerti sejarah, nggak Oh ngerti iyalah, budaya. kalau di luar negeri udah Petro. Teletubbies. Nah Petro ini yang dari Oslo itu, sekarang Ya kan? Sengkuni bersatu Kalau dia dengan melakukan Petro. ini Udahlah, namanya jadi, ya. lihatlah Sengkuni. Ada namanya ya, budaya nah, juga yang masuk di itulah, sisi udah, politik kayak gitu untuk itu. mempengaruhi publik Mana untuk itu. bisa ya, Oke. orang nggak ngerti sejarah, Isinya kosong nggak ngerti semua, seni, kayak isinya gini kebencian nih. semua, Pendidikannya isinya kayak fitnah D3. semua. D3 tuh kayak gini nih Baik, pendidikannya. silakan. asli. Ada tambahan dari Bang Rasman, saya mau. Udah kayak gitu, udah. Saya mau ke intinya Udah jelas lah, saja. nggak boleh bohong, nggak bisa bohong lagi dia. Saya udah. komentar dulu. Iya, baik, silakan. Memang waktunya durasi kita ini kan singkat ya. Betul, Jadi nanti silakan, pada Bang waktu yang Rasman. lain kita akan ungkap. Tapi saya mau katakan begini, ini untuk jadi perhatian Mas Roy dengan Bang Refli. 4 hari yang lalu, salah seorang kuasa hukum dari salah satu 5 tersangka itu datang ke rumah saya. Sebut aja. Membangun komunikasi Nggak dan usah nyebar ada hoax sesuatu, lagi lah. tetapi Sebut saya aja. tidak mau ungkap. Maka saya katakan Udah bohong lah. Udah. lebih baik, Stop. Nggak usah lebih ngomong kalau baik, nggak mau ungkap. lebih Udah lu ngomong baik. diam aja dengerin. Lebih Udahlah, baik nggak usah kalian ngomong kalau konsolidasi nggak mau ke ungkap. dalam. Kamu juga Dengerin, nggak dengerin, mau dengerin, ungkap. dengerin, Udah dengerin, jelas lah, udah nggak Sebentar, rumah kita saya dengarkan, itu- kita kasih jelas ya, kesempatan di rumah saya Bang itu- Rasman dulu Di ya. rumah saya itu ada CCTV, Ya, udah jelas. siapa yang datang itu ada. Tiga sastra Oke. maupun teknik. Tetapi hari ini dia bersuara berbeda, saya lihat. Wah hebat juga ini orang gitu kan. Aduh. Padahal ada sesuatu yang disampaikan ke saya. Itu. Lalu Dan nggak jelas. kalau kita mau bicara jujur, di urusan Rismon ini sebenarnya, itu yang saya katakan tadi, sebenarnya ada orang satu yang coba mempengaruhi dia, Rismon nih, Ya. ketika datang ke Gajah Mada, Oke. ketika Ya, di itu pemeriksaan, istrinya gimana ada yang menyuruh, Lah, siapa? akui saja bahwa Oke. itu ijazahnya palsu. Itu ada. Ada aktor di balik Ada orangnya. tekanan Betul. ijazah palsu. Itu Kita akan, betul ya. kita akan bahas lebih detail lagi. Itu Bang betul. Rasman, saya akan tanya Anda lagi usai jeda. Tetaplah di interupsi. Durasinya aja kurang ya. Infonya ya, bahwa Tifa itu memang datang ke Solo. Oke, itu infonya. 5 hari di Info sana. A1. Tapi mau masuk ke dalam, cuma syaratnya. Dr. Tifa 5 hari di Solo itu super hoax. Saya bisa jamin super hoax. Saya bilang, Ya kan? Oke. Jadi Itu Anda yang kalau datang ke rumah mengutip saya sesuatu itu jangan ada salah hoax satu. isu. Saya mau Salah. dengar Bang Andi juga. Ini, aduh, Bang, soal konyol bohir banget. ini, berarti dua kubu ini berarti sama-sama tidak punya bohir ya? Enggak, Enggak dong. dari kami nggak ada. Anda Dari punya sana bohir. ada. Kalau bohir, Bohirnya ini kan Jokowi sudah ada. gimana? Rismon Jelas-jelas mengatakan. Petro ini loh bohirnya Kemarin mereka, tidak itu Petro menyebutkan Yang sana bohirnya amountnya Jokowi. berapa. Petro ini loh. Dia nggak Dugaan punya legal saya, standing juga. Fufu Fafa, Nggak ada. dia yang buat oleh Wah, ini makin Transferio bohong itu. lagi nih. Ini nambah lagi. Makin Fufu bohong Fafa lagi. menurut Anda Dugaan buat saya, Sudah jelas karena itu. ada di Itu situ, jelas. Itu nanti dia akan terbukti. mengatakan Baik. itu ada Baik, Armando. kita tidak usah ke sana. Udah jelas ini. Padahal Tapi itu intinya perempuan. banget ini. Anda kembali di interupsi, pemirsa. Saya mau tanya lebih detail lagi tadi soal statement terakhir Bang Rasman. Silahkan Bang. Ya, jadi begini. Saya mengurainya kan agak panjang ya. Iya. Jadi sebenarnya saya juga ada info, ya. Jadi sebenarnya yang berbicara ini kan bukan Rismon aja, tapi juga ada Dinda Arif, Ihsan ya. Lalu data yang kami terima, sebenarnya ada aliran dana yang 50 M itu. Oke. Oleh yang katanya, dalam tanda kutip 2 bohir. Katanya lagi. Oke. Dua. Jadi ada 2 bohir itu ya? Katanya baru Sampailah ke ditetapkan seseorang, belum ya, dan orang itu mantan pejabat juga di negara ini, dan orang itulah yang mengkondisikan pengacaranya hari ini. Bahkan termasuklah misalnya Sana sementara keberadaan nggak ngerti apa-apa, seseorang cuma pengacara bisa yang bilang berinisial oke, AK. nggak ngerti. Oke. Jadi ada yang mendesain ini sebenarnya, tapi pada waktunya menurut orang-orang yang komunikasi ke saya, kita yakin begitu SP3 diterima oleh Rismon, maka Rismon akan preskon mengungkap ini. Itu yang kita harapkan. Satu ya. Baik. Nah yang kedua, Maafan. adapun masalah dana. Dana, Rismon mengatakan dengan terang bahwa
di samping dia dipolitisasi, eksploitasi, memang dia nggak terima apa-apa. Ya, betul itu. Dan termasuk masalah penjualan buku. Orang bohong Nah, bilang buta, bagaimana betul, buku udah jelas. ini, siapa yang dapat keuntungan? Apakah Gibran Endgame? Apakah Jokowi White Paper? Dia Siapa yang sendiri yang menggelapkan? Nanti Arif Ihsan pada momentum yang lain akan berbicara. Tapi poin penting yang mau saya katakan adalah bahwa sebenarnya di antara mereka hari ini semua, ini jadi kegaduhan tambahan ini karena orang dalam mereka yang bermasalah. Nah, saya bisa katakan tadi salah satu contoh dari pengacara yang masih tersangka sekarang sudah datang ke rumah saya. Hanya saja saya tidak meneruskan komunikasi itu karena ada permintaan-permintaan yang tidak logis. Jadi artinya, Makanya kita tidak mau. Omong-omong. Oke, jadi artinya kalau ada kegaduhan, tidak ada kegaduhan internal ini tidak akan terjadi. Rismon tidak akan berbalik. Lalu Oke. kemudian Oke, intinya informasi Bang. terakhir, Intinya Bang Rasman silakan. saya ingin katakan memang kita dapat data juga bahwa Itu apa infonya ya bahwa Tifa itu memang datang ke Solo. Oke, itu infonya. 5 hari di Info sana. A1. Tapi mau masuk ke dalam, cuma syaratnya beti-beti dengan Bang Egy dulu, nggak boleh ada media, Oke. tidak boleh ada apa dan lain sebagainya. Sedangkan buku itu Bang Refli, catatan maksud saya yang dibuka oleh Michael Sinaga, itu jelas. Itu adalah kesepakatan antara Michael Sinaga dan persetujuan Rismon. Baik. Nah, Baik. Orang ini yang nggak buku ada yang semua ingin nggak usah surat diomongin. yang mau dibuat dan ingin ketemu dengan Pak Jokowi. Baik. Nah, kira-kira maksudnya opo kalau bahasa Jawa, kalau bukan karena ada sesuatu. Baik. Nah, karena itu maka Arif bilang, "Bang, Nggak jelas. pada waktunya saya akan ungkap." Saya mau katakan Silakan, apa? Arif, Terakhir. ngomong. Kalau masalah ini sekarang bergulir begitu lama, maka saya yakin begitu SP3 Rismon keluar, dia bersuara, maka akan terungkap di belakang ini semua. Permintaan saya, penegak hukum, usut Baik. siapa di belakang ini semua. Baik. Itu Mas saja. Roy, Anda sudah siap kalau Rismon mengungkapkan ini semua? Silahkan. Maka kalau akan keluar ya, ceritakan dia tuh lahir atau dilahirkan dari mana. Ya jelas betul. Kan saya tadi udah bilang, dia pertama kali dibawa oleh siapa? Oleh Otto. Ya, Otto itu siapa? Otto itu ayahnya kuasa hukumnya Jokowi. Ya, terus dia sendiri, dia buku itu kan katanya dia sendiri yang membiayai. Dan dia didorong oleh istrinya. Muncul kata Arif. Arif itu ya tiba-tiba ada muncul di situ. Kita kan juga nggak kenal siapa dia. Arif Makanya itu udah kalau lama, Arif itu- Mas Roy. Makanya Arif itu sejak dari Bang Egy sudah ada. Oke, saya nggak kenal Oke, dia. berarti maksud Anda Rismon ini sudah didesain ya untuk Iya, makanya saya hadir tadi di bilang kan Sengkuni tim tadi. Anda? Ya seperti Sengkuni inilah. Semua Sengkuni itu didesain semua oleh ada. mereka. Nih, Sengkuni nih. Sengkuni Sampai ini jelas sudah 2029 ada. Itu desain apa mereka. orang bohong tuh bohong udah berkali-kali. Ya, itu sampai benar Terakhir desain bohong soal mereka, itu WA-nya Dokter didesain Tifa lagi untuk dia. itu. Oke. Bohong. Jadi kan tiba-tiba ya, ada WA nggak jelas. ketahuan Dikasih jelas nama itu Dokter dia Tifa. kan. Baik. Itu kan Makanya bohong dia lagi. tuh cuap-cuap. Andi Aswandi udah Terus terkenal dia Indonesia begitu tukang bohong. mereka. Bohong soal Jadi apa ijazah yang dilakukan katanya itu, mereka scan. kebongkar semua sama Ini Rismon bohong itu. soal ijazah yang Baik. katanya Tadi sudah scan di dijelaskan TV. oleh Rismon, Dengan oleh bersuara sahabat sekarang saya. ngomong nggak Siapa sih jelas. posisinya? Nggak Hanya ngomong nggak 49 jelas. halaman. Jadi berarti Mas Pendidikannya nggak Roy, jelas itu dia. melalui berarti intinya WA. Mas Roy siap ya, Yang lewat apapun sebagainya yang adalah disampaikan oleh Rismon. Dia Ya, pengen saya minta siap. itu semuanya. Makanya kalau saya ketawain aja mereka. Mereka nuduh kita kan dapat duit. Dapat apa? Ya kita ketawain aja. Kalau dapat duitnya saya pakai baju aja. Ya, nah ini kalau duit, ini kita ketawain aja mereka Oke, itu ya. baik. Dari kecil kalau namanya duit, ya kita tuh nggak geblek ini dengan masalah Ini baju Anda ya. print, Anda print Jelas. sendiri kah Mas? Enggak, ini print. dikirim oleh orang. Oh, ini dikirim oleh orang. Ada kirim ke siapa itu? Ada Rismon yang ngomong ke saya tersilakan begini, cek. mana ada? Iya. Rismon ngomong ke saya begini. Betul. Apa itu? Dia bilang, Ada. "Lae, Ya. kalau Ngapain sekali juga dua kali ngepering kayak gini? Roy Suryo itu buka baju tunjukkan itu Nah, orang itu masih simpati. style. Tapi kalau udah puluhan kali rakyat jadi muak. termasuk saya. Enggak tanya Itu ke kata Raya beliau. deh. Nanya Tanya aja ke Raya Rismon. di komentar. Tanya lah. Ya, itu Ya, kan respon lah. bahasanya kan ada Terserah kan? respon. Betul itu. Baik, Ngomong silakan terserah. tambahannya mungkin dari Bang Refli. Jadi begini ya, kita ini kasus apa sih ini? Kasus ini adalah kasus Ijazah mengenai palsu, Mas. ijazah palsu. Nih, ijazah kan begitu? palsu. Ijazah asli itu. Bang Refli, tapi kan Udah jelas masyarakat palsu. juga Ijazah bertanya-tanya. asli Sebentar dituduh Bang, palsu. sebentar Ya, Bang nggak usah Andi. ngomong lah. Ya. Sebentar Bang Andi, tapi kan Nah, masyarakat Nggak usah bertanya. ilmu apa-apa Kasusnya ngomong. ini, lah. Sesuai ya. dengan tema kita pada malam hari ini. Oke. Bang Andi Nggak tahan punya dulu. ilmu. Oke. Bang Andi tahan dulu. Sesuai dengan konsep kita, Ilmunya D3. tema kita pada malam hari ini, masyarakat kan D3 bertanya-tanya. Mulai dari penelitian D3 Anda, sastra aja ngomong. dana penerbangan Anda dalam dan luar negeri, hingga lunch tadi yang dikatakan. Masyarakat bertanya-tanya, itu sebenarnya yang mungkin Bang Refli hadir di sini untuk menjawab semua pertanyaan Dana itu. penerbangan Dana maksudnya? penerbangan apaan? Untuk penelitian, kemudian Nggak juga. ada kita. Kapan dan lain- penelitian? Berarti itu Iya. pure dari pribadi ya? Itu Iya, pure Loh, dari aneh pribadi banget. berarti Bang Andi. Penelitian kemana? Jadi Oke. kalau Nggak usah kita diteliti, ya, mana ini? ya begini. Jelas palsu.
pertanyaannya adalah asli uang itu apa, uang besar apa yang kita butuhkan untuk kumpul itu? Nggak ada. Ada Baik, satu, ya kan? baik. Kita tidak pernah sewa hotel, Baik. kita tidak pernah juga makan-makan di tempat yang mewah. Lagi ada mau ya. sewa tempat hotel Iya, Sunan. nah itu Tanggal satu. 4, itu kan gede Yang banget. kedua, Kelihatan ini kan kan? kasus ini adalah kasus mengenai ijazah palsu yang diduga digunakan oleh mantan Presiden Jokowi. Jelas Iya. palsunya. Dan kemudian Mas Roy dengan penelitian telematikanya percaya bahwa 99,9% itu palsu. Rismon Organisasinya aja udah bahkan mengatakan 11 triliun persen. Dr. Tifa dengan matematika Bayesian mengatakan 92,37%. Jadi itu adalah hasil-hasil penelitian, hasil-hasil scientific approach yang mereka lakukan. Oke, baik. Selain mereka bertiga, sebenarnya ada 5 tersangka lainnya. Ada Egy Sujana, DHL, kemudian Rustam Effendi, Kurnia Triroyani, dan kemudian Rizal Fadila. Semua mereka itu punya ide yang sama mengenai keyakinan bahwa ijazah itu palsu. Tapi kan di tengah jalan ada yang berubah, Betul. ada yang bergeser, Iya. ya kan? Kita tidak mempermasalahkan mereka berubah, tetapi esensinya adalah kalau memang ini ada yang asli, tolong ditunjukkan secara ada transparan. Yang saya pelajari mengenai konsep good governance dan clean government, semakin Anda clear, semakin Anda mau terbuka, berarti Anda memang benar. Tapi semakin Anda tertutup, semakin Anda melindungi apa yang menjadi dokumen ini, maka disitulah kecurigaannya. Maka kemudian yang terjadi adalah, kalau Anda melihat ikan yang jernih di kolam, dan kemudian Anda khawatir ikan itu gampang tertangkap, maka akan Anda ewer-ewer. Iya, diobok-obok. Artinya yang harus Diobok-obok. dilakukan ternyata Yang simpel terjadi saja, adalah begitu, Bu? sekarang ini kita sedang diobok-obok air yang sudah jelas jernih Bisa tadi, saya jawab nggak? Intervensi. yaitu Baik. ketika kemudian orang tidak lagi mempermasalahkan ijazahnya, tetapi main pinggiran, pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya. Dan kemudian itu sudah menyebabkan masalah tersangka. Tapi tidak cukup juga ternyata bagi mereka. Ya. Gunakan isu 50 miliar, makan ini dan itu dan lain sebagainya, tidak dapat royalti dan lain sebagainya. Baik. Perlu Mbak ketahui Mungkin ya. interupsi dulu dari Bang Rasman Sebentar, tadi. satu lagi, perlu Mbak ketahui. Kita ini bukan orang yang banyak-banyak amat uangnya, ya kan? Tapi kalau cuma untuk makan doang itu tuh nggak susah. Itu adalah satu. Yang kedua, ya, Australia segala gampang. untuk survive itu orang-orang seperti Mas Roy, Dr. Tifa itu membuat buku. Buku itulah yang kemudian untuk diputar untuk kemudian bisa survive. Karena Mandiri kenapa? ya, Bang, artinya ya? Mandiri. Semuanya Ketika mandiri. mereka kemudian dijadikan tersangka, mereka susah untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dengan lancar mereka katakan. Karena orang mengatakan dia jadi tersangka dan lain sebagainya. Nah, Baik. survival itulah yang kemudian dilakukan secara bermartabat, bukan dengan cara yang kemudian meminta-minta atau dekat dengan penguasa, buka rekening, cari bohir dan lain Baik, sebagainya. baik. Ya. Tanggapannya Oke. Bang Rasman. Bang Refli, kita kan orang hukum. Ya. Sekarang kan sudah due process of law. Ya. Iyalah. Bagaimana mungkin kita meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah? Maka Pak Jokowi mengatakan, Ya, emang orang nggak bawalah ke negarawan ya, forum kayak gitulah, peradilan. kelancut. Makanya dari awal saya sudah bilang, kalau teman-teman yang tersangka ini tetap tidak puas, tempuhlah pra peradilan. Tapi Bang Refli bilang kurang yakin. Nah, Enggak, lalu cuma kemudian, caranya orang kalau hukum ini kok nggak sekarang belum juga P21, ada bahasa di luaran. Seolah-olah ini sengaja diulur-ulur P21-nya supaya ada lagi datang ke Solo, ada lagi datang ke Solo. Padahal tidak ada begitu. Nah, karena itu maka tidak mungkin hari ini ijazah itu diperlihatkan Bang Refli. Siapa Karena bilang? Pak Jokowi bilang sudah dalam proses hukum. Udah ada Itu satu sih. Bang ya. Rasman, tapi sepertinya memang tidak akan ada yang datang ke Solo. Mas Roy dan Dr. Tifa sudah fix tidak akan mau. Terima kasih banyak. Ngapain juga Dan satu lagi, satu lagi ya. Indonesia ngapain? Dr. Tifa 5 hari di Solo itu super hoax. Saya bisa jamin super hoax. Saya bilang, Ya kan? Oke. Jadi Anda yang kalau datang ke rumah mengutip saya sesuatu itu jangan ada salah hoax satu isu. dari Ya kan? orang yang menjadi klien saya sekarang. Ya. Itu salah satu pengacara yang ditersangka. Oke. Ada sesuatu permintaan Sebutkan aja. yang saya tidak mungkin kabulkan. Anda Oke. percaya Berikutnya, orang datang dengan saya mau approach. sampaikan begini, Bang Refli. Ya. Itu kayak orang terima WA, Kalau nggak jelas dikasih nama bukan, Dr. Tifa. bukan Sama Bang. itu. Kita Nggak, kan logikanya yang kayak datang itu gitu. kan kita tahu siapa. Iya. Iyalah. Dia bukan, Siapa? dia punya Siapa? kapasitas kan. Siapa? Pada waktunya. Lalu, Udah pada waktunya. lalu yang terakhir Pemirsa udah begini tahu lah kebohongan dalam closing orang-orang statement. ini. Tadi Boleh silakan ada intinya, dua Bang. orang Oke. yang punya kemampuan bohir datang ke seseorang yang dia juga ahli hukum. Lalu ada satu lagi sekarang di parlemen ini, anggota parlemen aktif. Itu juga ikut membantu. Jadi setiap mereka ini akan berangkat ke Solo sidang,
ada bantuan. Setiap mereka buat acara, ada bantuan. Itu bohirnya. Pada waktunya kita akan ungkap itu. Itu. Jadi saya mau katakan agar Mas Roy berhati-hati karena ini sudah mulai terbaca. Itulah bahayanya kalau dalam tim itu 11.000 triliun sudah mengungkap nggak apa ada, permasalahan yang ada di dalam. Karena saya katakan begini, kalau dikatakan bahwa Mas Roy ini punya kemampuan telematika, komunikasi dan sebagainya, hati-hati. Mas Rismon tanya ke saya, Rismon bilang begini, Bang, tanyakan ke Mas Suryo, ada nggak satu aja buku dia yang terbit? Ada nggak buku Mas Roy? Ada jurnal. Bukan saya tanya, Mas Roy ada nggak buku yang Mas Roy buat? Udah banyak kalau kayak gitu nggak usah. Makanya sebetulnya, tapi kalau Mas Refli Harun, saya akui ada buku dia. Tapi kalau Mas Roy tidak linear keilmuannya, maka tidak layak diakui sebagai ahli telematika. Tapi punya karyanya masing-masing. Maka saya sudah baca buku 700 halaman white paper. Oke, Jeff Dokowitz. Di situ hanya 49 halaman, contoh. itu nggak bisa Dan dinilai itu dari hanya itu. argumentasi beliau 198 halaman ini. Itu hanya kulit-kulitnya. Intinya ada di Rismon. Dan ketika itu ditarik, maka buku itu tidak layak lagi menjadi sebuah buku yang komprehensif. Tidak bisa Apalagi penelitiannya tidak benar. Oke, baik, saya terakhir statement mungkin dari Bang Andi. Anda membela orang yang salah. Saya mau dengar dari Bang Andi juga. Bang, soal bohir ini, berarti dua kubu ini berarti sama-sama tidak punya bohir ya? Enggak dong. Saya katakan Anda punya bohir. Kalau bohir, Bohirnya ini kan Jokowi sudah ada. gimana? Rismon mengatakan. Petro ini loh bohirnya Kemarin mereka tidak tuh Petro menyebutkan yang sana bohirnya amountnya Jokowi. berapa. Petro ini loh. Sini Ada nggak waktunya boleh nanti ada akan bohir. diungkap untuk Ya, itu. udah, Bang, orang Tapi yang saya pada jelas waktunya, selama pada ini dia waktunya. melakukan yang namanya Petro penggiringan opini publik untuk Ya, itu mengenai Petro bohong, nggak ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh Ijazah palsu palsu. oleh Ijazah mereka asli itu, mana? ya kan? Jadi Palsu itu. apa yang dilakukan ini, Udah jelas. ini adalah kebiasaan yang dibenarkan oleh mereka, bukan kebenaran Itu yang kebiasaan dibiasakan. orang bohong dari Solo tuh kayak Ini gitu, selalu Nek. melakukan hal itu, Nah. dia melakukan plot twist juga, Apa ya, lagi lah. seolah-olah Anak sastra bahwasanya ngomong kayak gitu, itu nggak bisa adalah lah. dibuat dari pihak Jokowi. So ahli nih. Semuanya itu Kapan tuh adalah ngomong termol yang teknologi? dibilang, Kapan tuh ngomong tetapi hukum? Udah ternyata nggak bisa dia. dialah yang Dia dibuat nggak itu. punya, dia nggak Dugaan punya legal saya, standing juga. Pupu Papa, Nggak ada. dia yang buat oleh Wah, ini Trans makin Studio bohong itu. lagi nih. Ini tambah lagi, Makin Pupu bohong Fafa lagi. menurut Anda Dugaan buat saya, Sudah jelas karena itu. ada di Itu situ, jelas. Itu nanti dia akan terbit mengatakan buktinya. itu ada Baik, Armando. Kita tidak usah Padahal kesana. setiap- jelas ini. padahal Tapi intinya perempuan, banget ini. tiba-tiba Ada berubah. banget. Gak ada Armando, katanya dia Baik, mengatakan. banget ini. Aduh. Tapi intinya Orang kedua, nggak jelas tapi tuh. intinya dua Nggak kubu ini jelas. siap Rakyat untuk Indonesia, menghadapi siapa yang percaya peradilan ada ya. bohir? Siapa yang percaya di Aswan? Baik, baik. Tapi terakhir, Orang seperti ini, pembohong terakhir besar. abang-abang, Ya. terakhir berarti Yang Anda tidak mempunyai- kedua kubu ada- ini siap untuk peradilan ya. Etika. Siap, Dan moralitas. siap untuk pengadilan ya. Akan terungkap. Semua Tapi pada waktunya. waktu yang lain kita akan coba runut nanti alur cerita itu. Semua. Jadi saya yakin Termasuk memang ada aliran 50 kami. emit. Memang ada Masalah 50 masalah menit. Baik, gampang. pemirsa, Jokowi tunjukkan aja perjalanan ijazah. kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo ini masih belum akan berakhir. Berbagai isu dan spekulasi pun terus bermunculan. Hanya fakta dan proses hukum yang akan menjawab semuanya. Saya Aya Nufus, sampai jumpa pekan depan. Dia tangin.